Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ibadah kita hari ini yang lalu dan akan datang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semuanya mendapatkan syafaat. Amin. Khatib berwasiat dan mengajak kepada seluruh hadirin dan terutama pada pribadi khatib sendiri, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan terus berbuat baik, dengan terus menimba ilmu, terus mendekatkan kepada Allah, terlebih di masa pandemi yang belum berakhir hingga saat ini. Sejak awal tahun lalu dan sekarang sudah melebihi pertengahan tahun, Agustus sudah hampir terakhir. Kapan selesainya? Allah yang Maha tahu. Maka kewajiban kita adalah terus tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, terus berbuat baik dan terus menolong sebanyak-banyaknya orang. Sidang Jumat yang Allah muliakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Musibah apapun yang menimpa kamu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan siapa orang yang semakin yakin kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, wa may yu'min billah, semakin yakin bahwa ini iradah kudrah Allah, ini izin Allah, terjadi karena Allah, tentu penyebabnya adalah manusia. Yahdi qalbah, maka Allah akan tunjukkan ke dalam hatinya. Allah akan beri kebaikan kepada mereka, orang-orang yang sabar, yang ikhlas, yang berdoa dan yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang Allah muliakan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97 bahwa siapa orang yang berbuat baik, beramal soleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki kehidupannya. Man amila sholihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dia yakin, dia beriman kepada Allah bahwa ini kehendak Allah, ini adalah menghendaki manusia agar semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan perbaiki hidupnya. Man amila sholihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami jadikan hidupnya
lebih baik. Hidupnya pasti baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi bukan kendala bagi orang yang beriman. Pandemi bukan kendala. Pandemi justru peluang yang terbaik bagi hamba-hamba yang bertakwa, bagi hamba-hamba yang beriman, bagi hamba-hamba yang menginginkan surga, bagi hamba-hamba yang menginginkan hidupnya penuh dengan kebaikan. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Siapa orang yang meniatkan hidupnya mencari pahala akhirat. Man kana yuridu harthal akhirah. Siapa orang yang tujuan hidupnya adalah Allah akhirat, maka Allah akan berikan tambahan baginya. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik dan Allah akan tambahkan baginya. Bukan hanya sekedar yang dia dapatkan, tapi Allah akan tambahkan. Nazid lahu, kami tambahkan baginya. Dan terus kami perbaiki hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang hanya mengejar dunia, berkeluh kesah terhadap masalah yang terjadi saat ini, baik ekonomi, politik, atau apa saja yang membuat kita hidup susah. Wa man kana yuridu hartat dunya. Dan siapa orang yang melulu tujuannya adalah dunia, harapannya dunia, pahala dunia, pujian dan seterusnya, pangkat, jabatan, harta, nu'tihi minha, kami berikan kepadanya sebagian saja. Wa malahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Udah dapat di dunia, maka di akhirat tidak mendapat apa. Sebaliknya lagi, orang-orang yang mengejar akhirat, Allah tujuannya, dalam kondisi seperti apapun, termasuk sulit seperti ini, nazid lahu fi harthi, dia mengejar Allah, maka Allah akan tambahkan baginya. Selain gaji dia dapat, atau mungkin bahkan tidak gajian lagi, pasti Allah akan cukupkan. Pasti Allah berikan, pasti Allah beri cukup. Apalagi yang dia menolong orang lain yang susah, apalagi yang ditolong orang beriman. Dia susah tapi nolong orang yang lebih susah lagi, dan dia orang beriman. Abu Hurairah berkata, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridhoinya, berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepas kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan melepaskan baginya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kesulitan pada hari kiamat, bahkan tembus sampai hari kiamat. Kita menolong orang yang susah hari ini, dan itu orang mukmin, maka langsung tembus ke hari akhir, langsung tembus pada hari kiamat. Orang itu akan Allah mudahkan dari kesulitan pada hari kiamat. Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan lepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Bayangkan hari kiamat, gunung meletus, bumi berguncang, air naik sampai melewati gunung, ombak begitu dahsyat besar yang tidak ada manusia lagi bisa membendungnya, tidak ada yang manusia bisa menolong, semua masing-masing. Namun orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang menolong orang lain, maka Allah akan selamatkan, Allah akan tolong, akan mudahkan pada hari kiamat itu dengan naungan Allah, karena sedekahnya, pertolongannya. Dan Allah berjanji, wallahu fi 'aunil 'abdi ma
kana al-'abdu fi 'auni akhih. Allah senantiasa menolong hamba selama hambanya senang menolong hamba Allah, orang yang susah. Dan sekarang ini kita susah semua, namun bisa menolong orang lebih susah, dahsyat. Yakinlah saudaraku, bahwa pertolongan itu kembali kepada penolongnya. In ahsantum in ahsantum. Kebaikan hanya kembali pada yang berbuat baik. Kebaikan hanya mengundang kebaikan lagi. Dan ucapan, pikiran, serta perbuatan kita adalah kalau baik, maka dia akan mengundang kebaikan lagi. Dalam bahasa fisika disebut the law of attraction, yaitu hukum tarik-menarik. Kalau yang kita ucap, yang kita bersikap, lalu kita berbuat adalah baik, maka mengundang kebaikan berikutnya. Mengundang kebaikan berikutnya. Dan itu sampai ke hari akhir, sampai pada hari kiamat, di mana gunung diletuskan, ombak ditinggikan, dan bumi digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha, dan seterusnya. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, kemudian bumi mengeluarkan beban-beban yang berat, gunung letuskan. Perhatikan, manusia satu dan yang lain saling bertanya, ada apa ini? Tapi ada seorang hamba yang dia senang menolong orang yang susah, membantu mereka, terutama adalah orang yang beriman. Maka pada hari kiamat Allah selamatkan, Allah naungi. Dan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ada 7 golongan atau 7 kelompok yang Allah selamatkan, Allah naungi pada hari kiamat. Salah satunya adalah yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Itu salah satunya. Semoga kita menjadi hamba-hamba penolong, sehingga Allah akan tolong dalam situasi kondisi apapun. Allah genggam, Allah peluk, Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang dimudahkan segala urusannya. Semoga barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.